Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabil Pratama. Saya adalah mahasiswa dari Telkom University dari Fakultas Informatika dengan prodi S1 PJJ Informatika. Saya berasal dari kelas IF 4802 PJJ dengan NIM 1030424000052. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Pemodelan Basis Data IF 4802 PJJ dengan kode dosen AYU yang diampu oleh Ibu Kusuma Laksito Wening. Nah, saya akan mempresentasikan sebuah mind map yang berjudul Introduction to Database. Di sini kita akan mempelajari konsep dasar, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, dan terakhir resiko pendekatan basis data. Mari kita mulai. Baik, untuk yang pertama adalah konsep dasar. Dimulai dari konsep dasar database atau definisi database. Database merupakan kumpulan data yang terorganisir secara logis dan saling berhubungan. Selanjutnya, data. Fakta tentang objek dan peristiwa yang bisa direkam dan disimpan itu disebut data. Yang ketiga, informasi. Informasi yaitu data yang telah diproses sehingga meningkatkan pengetahuan pengguna. Yang terakhir adalah metadata. Data yang mendeskripsikan karakteristik dan konteks dari data pengguna akhir disebut metadata. Selanjutnya, kita akan membahas kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama itu ketergantungan program data. Deskripsi file yang disimpan dalam program aplikasi sehingga sulit untuk dimodifikasi. Yang kedua, adanya duplikasi data. File seringkali dibuat ulang oleh aplikasi yang berbeda sehingga menyebabkan redundansi. Yang ketiga adalah keterbatasan berbagi data. Setiap aplikasi memiliki file sendiri dan juga membatasi akses data bersama. Selanjutnya, waktu pengembangan yang lama. Setiap aplikasi baru harus dibuat dari nol, sehingga itu akan memperpanjang waktu pengembangan. Yang terakhir, pemeliharaan program yang tinggi. Faktor-faktor di atas menyebabkan banyaknya pekerjaan pemeliharaan program, sehingga itu akan membuat kita kesulitan atau terhambat pekerjaannya. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihannya nih. Nomor 3, kelebihan pendekatan basis data. Yang pertama ada independensi data, yaitu deskripsi data yang disimpan di pusat atau repositori yang terpisah dari program aplikasi. Kemudian, redundansi yang terencana. Integrasi data mencegah duplikasi yang tidak perlu, sehingga akan lebih efisien. Kemudian ada konsistensi data yang lebih baik. Redundansi yang terkendali mengurangi risiko inkonsistensi data. Selanjutnya, peningkatan aksesibilitas data. Data dapat diakses oleh berbagai pengguna sesuai izin yang diberikan. Kemudian, penegakan standar. Administrasi basis data menetapkan standar kualitas data dan prosedur aksesnya. Yang terakhir, kualitas datanya lebih baik. Database memiliki mekanisme untuk menjaga integritas dan validitas data. Nah, tentunya di samping kelemahan dan kelebihan, juga pendekatan basis data memiliki sebuah risiko. Kita akan membahasnya di poin keempat, risiko pendekatan basis data. Yang pertama, biaya implementasi. Sistem basis data memerlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Juga ada biaya konversi sistem lama.
migrasi dari sistem lama ke database membutuhkan biaya dan waktu. Kemudian yang kedua, kebutuhan tenaga ahli. Diperlukan staf khusus untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan basis data. Yang ketiga, kompleksitas manajemen. Sistem basis data lebih kompleks dibandingkan file tradisional. Selanjutnya, backup dan pemulihan eksplisit. Data harus selalu tersedia sehingga backup dan pemulihan menjadi penting. Yang terakhir, konflik organisasi. Harus ada kesepakatan dalam mendefinisikan, memiliki, dan mengolah data oleh bersama. Sekian mind map introduction database yang bisa saya paparkan kepada teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.